Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. Pada adik-adik mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah di Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung. Alhamdulillah pada pagi ini kita berjumpa perdana dalam rangka rencana pembelajaran semester atau RPS di mata kuliah Fikih Munakahat. Adapun pertemuan perdana ini ada beberapa hal-hal yang memang harus para mahasiswa pahami dan mahasiswa mengerti agar nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya adik-adik mahasiswa sudah paham tentang bagaimana metode dan mekanisme dalam rangka pembelajaran mata kuliah di Fikih Munakahat ini. Namun sebelum itu, sebelum kita kontrak kuliah, perkenalkan nama saya Dr. Huzaini MSy. Mata kuliah yang saya ampuh yaitu Fikih Munakahat. Para adik-adik mahasiswa sekalian, dalam pertemuan awal ini perlu kita ketahui bahwa dalam rangka pelaksanaan di mata kuliah di semester ini kita melaksanakan kurang lebih 16 kali pertemuan. Jadi ada beberapa hal-hal yang memang harus kita pahami dalam mata kuliah ini. Di antaranya adalah capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama yaitu mahasiswa harus mampu menguasai teori-teori dan konsep pada mata kuliah Fikih Munakahat. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar mata kuliah Fikih Munakahat sebagai kerangka dasar bidang keilmuan. Dan yang ketiga, mahasiswa memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan mata kuliah Fikih Munakahat pada bidangnya masing-masing. Yang selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Dalam hal ini, mahasiswa berperilaku jujur dan mempunyai etika yang baik. Yang kedua adalah mahasiswa beramanah atas tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, mahasiswa bisa menjadi contoh yang baik pada lingkungan masyarakat di sekitarnya. Deskripsi mata kuliah adalah mata kuliah Fikih Munakahat ini membahas tentang beberapa teori tentang hukum Islam, konsep-konsep dasar perkawinan. Di antaranya adalah pra perkawinan. Nah, yang dimaksud dengan pra perkawinan ini adalah konsep teori tentang khitbah nikah, meminang dan melamar. Ini proses sebelum terlaksananya perkawinan. Dalam proses perkawinan yang kedua yaitu membahas tentang bagaimana proses syarat, mempersiapkan syarat dan rukun dan pelaksanaan ijab qabul. Adapun yang ketiga yaitu proses setelah perkawinan. Ini setelah dilaksanakan pra perkawinan, proses perkawinan, ijab qabul dan pesta perkawinan, maka setelah perkawinan yang harus kita pahami adalah bagaimana mempersiapkan hak-hak dan kewajiban kita sebagai suami ataupun sebagai istri. Yang keempat itu macam-macam perkawinan. Ini pengembangan daripada teori-teori mata kuliah ini agar kita mengerti bahwa di Indonesia ini, negara kita ini banyak macam-macam proses perkawinan, baik perkawinan secara hukum Islam maupun perkawinan secara negara. Adik-adik mahasiswa sekalian, terkait selanjutnya yaitu kita membahas tentang kontrak kuliah. Nah, tentang kontrak kuliah ini yang pertama yaitu kemampuan akhir yang diharapkan. Ini tentu saya sebagai dosen pengampu sangat berharap
sampai dengan akhir mata kuliah kita berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh dosen pengampu. Yaitu yang pertama adalah kemampuan yang akhir yang diharapkan, yang kedua materi pokok mata kuliah, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat waktu pembelajaran, yang kelima pengalaman belajar mahasiswa, yang keenam indikator dan kriteria penilaian, dan yang ketujuh yaitu terkait dengan penguatan core volume institusi. Nah, diantaranya adalah mencakup tentang resilience, ya, modernity, civility, dan proportionality. Religiosity adalah dosen mendorong mahasiswa agar dalam melaksanakan tugas baik individu maupun kelompok agar bisa bertanggung jawab dengan tugasnya. Modernity adalah dosen mendorong mahasiswa yang mampu mengendalikan isu-isu terkini atau teknologi terhadap modernalitas. Yang ketiga, civility adalah dosen mendorong mahasiswa agar berpartisipasi aktif dalam proses perkuliahan. Yang keempat, professionality adalah dosen mendorong mahasiswa berpartisipasi aktif dan menjunjung tinggi akhlak dan etika yang baik. Yang selanjutnya adalah penguatan moderasi beragama. Ini sangat penting adik-adik mahasiswa sekalian, supaya kita bisa menerima, memahami bagaimana perbedaan dan toleransi antara sesama agama maupun dengan agama-agama yang lain. Ini diungkapkan dalam teori, yaitu dosen mampu memberikan pemahaman dan pencerahan tentang sikap terbuka serta toleransi terhadap perbedaan baik sesama agama maupun lain agama secara totalitas. Kompetensi tugas dan penilaian. Yang pertama, tugas-tugas makalah dan kelompok, meliputi objek tugas, batasan pengerjaan tugas, metode, cara, dan acuan tugas, deskripsi, luaran tugas. Yang kedua, komponen penilaian meliputi yaitu partisipasi aktif saat mata kuliah 30%, pelaksanaan tugas 20%, ujian tengah semester atau UTS 20%, ujian akhir semester 30%, total 100%. Jadi sebelum saya tutup, kepada adik-adik mahasiswa sekalian, perlu saya tegaskan lagi terkait dengan tugas-tugas kita. Kenapa kok Bapak menggunakan komponen penilaian yaitu 30, 20, 20 dan 30? Itu artinya yang Bapak inginkan adalah partisipasi saat kuliah. Jadi keaktifan, kehadiran itu sangat menunjang, sangat mempengaruhi adik-adik mahasiswa di saat kehadiran tidak mencapai sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak, sesuai dengan yang ada di beres kita, yaitu 16 pertemuan. Kalau dari 16 pertemuan itu 50% tidak tercapai kehadiran, maka otomatis nilainya akan mendapatkan nilai yang tidak baik. Nah, yang pelaksanaan tugas ataupun ujian tengah semester ini juga sangat menunjang agar melengkapi daripada penyempurnaan nilai untuk mencapai 100%. Yang terakhir yaitu UAS. Ujian akhir semester ini juga sangat berpengaruh. Kenapa kok Bapak sampaikan di sini dalam komponen penilaian itu sebesar 30%? Karena ini adalah kunci kesempurnaan dalam rangka adik-adik mahasiswa mengikuti perkuliahan untuk mencapai nilai bagus, mendapatkan nilai A, yaitu harus sempurna dalam rangka pelaksanaan perkuliahan kita. Oke, sekian adik-adik mahasiswa apa yang Bapak saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah minggu depan pertemuan kedua kita sudah membahas tentang materi-materi tentang mata kuliah fikih munakat ini. Oke, terdapat kesalahan Bapak mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.